Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Asy Putri Handayani, Ratna Amalia Davina, Uswatun Hazanah, Eviana Mawarni, dan Altifa Mardiantah dari kelas 2B D3 Administrasi Bisnis. Untuk mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi, kami akan mempresentasikan pokok bahasan mengenai manajemen mutu. Pengertian sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan proses terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin proses barang jasa terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. Sistem manajemen mutu memberikan gambaran organisasi dalam menerapkan praktik-praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pasar. Dalam sistem manajemen mutu terdapat poin mengenai trilogi Juran. Menurut Juran, dalam UHAR berpendapat bahwa ada 3 tahapan trilogi yang perlu dilakukan dalam konteks manajemen mutu. Pertama, perencanaan mutu atau quality planning, yang merupakan tahapan perencanaan tentang mutu yang diinginkan dari suatu produk atau pelayanan. Pada tahapan ini dilakukan fokus pada penyusunan kebijakan mutu, tujuan mutu, dan proses operasional untuk mencapai tujuan mutu. 2. Perbaikan mutu atau quality improvement merupakan langkah untuk memperbaiki mutu yang telah dicapai sesuai dengan prinsip perbaikan terus-menerus. 3. Pengerti kontrol merupakan langkah untuk memastikan apakah terjadi pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip Deming. Apa itu prinsip Deming? Menurut Deming dalam UNHAR terdapat 14 poin dalam prinsip yang penting yang dapat membantu manajer mencapai perbaikan dan dalam kualitas. Yang pertama yaitu menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa. Yang kedua, mengadopsi filosofi baru di mana cacat tidak bisa diterima. Yang ketiga, berhenti bergantung pada inspeksi misal. Yang keempat, berhenti melaksanakan bisnis atas dasar harga saja. Yang kelima, tetap kontinu perbaiki sistem produk dan jasa. Perkenalkan, nama saya Eviana Mawarni. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu dasar sistem manajemen mutu. ISO merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang sistematis dan terintegrasi mulai dari kebijakan, sumber daya, proses pelayanan, dan pengukuran proses, sehingga ISO dapat memetakan kondisi suatu organisasi secara utuh. Keuntungan pemetaan tersebut membuat kelemahan sistem yang telah ada dapat teridentifikasi sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Manajemen mutu yang disertai dengan perolehan sertifikat ISO merupakan media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan mutu produksi pelayanan yang dihasilkan. Menurut Gaspers, tujuan dari sistem manajemen mutu sebagai berikut. Manajemen kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. 2. Memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produksi yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Contohnya yaitu pada pembangunan jembatan Suramadu. Proyek Suramadu adalah proyek yang besar dan syarat dengan teknologi. Tentunya pikiran kita adalah bagaimana amanah ini bisa dilaksanakan dengan berpijak pada kualitas sebagai suatu untuk tanggung jawab kepada masyarakat luas. Di tahun 2005, proyek Suramadu memulai awal yang baik dengan diperolehnya sertifikat ISO.
Perkembangan sistem manajemen mutu. Secara garis besar, perkembangan atau evaluasi mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, era tanpa mutu merupakan era di mana persaingan belum terjadi karena produsen atau pemberi pelayanan belum banyak. Yang kedua, era infeksi. Era ini dimulai oleh perusahaan yang memproduksi barang. Hal ini terjadi karena mulai adanya persaingan antara produsen. Yang ketiga, pengendalian mutu. Pengendalian mutu dimulai sekitar tahun 1930-an. Era ini disebut juga era statistical control yang lebih menekankan pada pengendalian keseragaman produk dan pengurangan aktivitas infeksi serta dilakukan departemen teknis dan departemen infeksi. Yang terakhir yaitu era jaminan mutu. Era jaminan mutu ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an yang menekankan pada koordinasi pemecahan masalah secara proaktif. Pada era ini mulai dikenal adanya konsep total quality control atau TQC yang diperkenalkan oleh Arman F. pada tahun 1950. Kenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan sistem manajemen mutu. Bagian kelima yaitu era manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu sistem yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkesinambungan pada titik penekanan biaya agar sama dengan biaya yang sesungguhnya untuk menghasilkan dan memberikan pelayanan. Adapun tujuan ditetapkannya Total Quality Management perlu adanya perubahan budaya serta komitmen dari seluruh jajaran melalui pimpinan puncak sampai level terbawah. Agar Total Quality Management ini dapat berkelanjutan, maka organisasi harus didukung oleh budaya yang mendukung. Bagian keenam yaitu era sistem manajemen mutu. Era ini dimulai pada sekitar tahun 1943, yaitu pada masa Perang Dunia Kedua, di mana sekutu mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan peledak. Pada akhir tahun 1960 disusun standar sistem mutu, yaitu pengembangan standar yang sudah ada sebagai sistem kendali dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemasok dalam memenuhi persyaratan. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh organisasi dalam mengimplementasikan manajemen mutu, sehingga dapat dicapai suatu kondisi di mana produk atau jasa yang diberikan oleh suatu organisasi dapat dikatakan bermutu. Menurut Uhar Suharputra dalam bukunya Administrasi Pendidikan edisi revisi, ada 8 prinsip manajemen mutu, diantaranya yaitu yang pertama yaitu fokus kepada pelanggan. Kelangsungan hidup organisasi sangat ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Pemimpin harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Yang ketiga yaitu perbaikan terus-menerus. Proses perbaikan dilakukan secara terus-menerus dengan cara melakukan deteksi diri terhadap semua proses untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang keempat yaitu keterlibatan personel. Semua personel harus memiliki kontribusi dan tanggung jawab terhadap mutu produk
dan kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Amelia Davina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai prinsip manajemen mutu. Pada poin kelima, yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan aktivitas yang saling berhubungan atau pengendalian proses sama dengan pengendalian mutu. Keenam, pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan kumpulan dari pendekatan proses. Pendekatan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses-proses secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Semua keputusan kegiatan dalam manajemen mutu dilakukan atas dasar fakta dan data. Yang kedelapan, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Melakukan pembinaan secara terus-menerus agar pemasok memahami perannya sebagai integral dari sebuah mekanisme bisnis. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen mutu. Penerapan suatu proses dalam suatu organisasi biasanya memiliki beberapa langkah. Untuk kasus penerapan sistem manajemen mutu, menurut Gaspres tahun 2002, urutan-urutan yang diberikan hanya merupakan suatu bentuk yang dapat disajikan atau dilakukan bersamaan atau dalam susunan yang tidak harus berurutan, tergantung pada kultur dan kematangan organisasi. Tetapi, semua langkah ini harus diperhatikan secara serius dan konsisten. Adapun langkah-langkahnya itu ada 14. Yang pertama, memutuskan untuk mengadopsi suatu sistem organisasi. Memutuskan untuk mengadopsi suatu standar sistem manajemen mutu yang diterapkan. Yang kedua, menetapkan suatu komitmen pada tingkat pimpinan senior dari organisasi atau top management commitment. Ketiga, menerapkan suatu kelompok kerja atau working group atau komite pengarah atau biasa disebut dengan steering committee yang terdiri dari manajer-manajer senior. Yang keempat, menugaskan wakil manajemen atau manajemen representatif. Kelima, menetapkan tujuan mutu dan implementasi sistem. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.